Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rofiqil Hamid. Saya ditemani oleh Iqbal Rizky. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini saya sudah membuat PPT tentang pengertian matriks dan jenis-jenis. Berikut adalah pengertian matriks. Pengertian matriks sendiri yaitu susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi panjang, diatur dalam baris dan kolom, dan dibatasi tanda kurung. Berikut terdapat beberapa jenis matriks. Yang pertama ada matriks persegi, kedua ada matriks kolom, ketiga ada matriks baris, keempat matriks diagonal, matriks segitiga atas dan bawah, matriks transpose, matriks simetri, dan yang terakhir ada matriks identitas. Di sini kami juga menyediakan flowchartnya penjumlahan dan pengurangan matriks. Kami membuatnya di Microsoft Word. Dan berikut flowchartnya. Pertama, di sini ada mulai. Kemudian setelah mulai kita disuruh memasukkan datanya. Di sini kami memakai integer dengan variabel i, j, n. Matriks A bernilai 10, matriks B 10, hasil juga 10. Jadi nantinya ketika sudah dalam pemrograman, angka yang bisa kita inputkan yaitu maksimal 10. Jadi apabila melebihi dari angka 10 karakter, maka tidak akan berhasil atau valid. Kemudian di sini ada i sama dengan 0, langkah awal. Selanjutnya akan terjadi perulangan. I atau 0 kurang dari 10. Jika i kurang dari 10, maka akan dicetak. Kemudian kita disuruh menampilkan matriks A dan matriks B. Selanjutnya, ketika sudah menampilkan matriks A dan matriks B, di sini akan ada proses perhitungan dari matriks A dan matriks B. Maka hasilnya akan diproses di sini. Setelah mengetahui hasil dari matriks A dan matriks B, di sini akan ditampilkan di sini. Selanjutnya di sini sama seperti yang di atas. Di sini akan ada proses perhitungan dari matriks A dan matriks B. Tetapi di sini yang ditampilkan adalah pengurangan. Di sini adalah metode pengurangan dari matriks A dan matriks B. Dan di atas adalah penjumlahan dari matriks A dan matriks B. Selanjutnya, setelah proses semua sudah selesai, maka program ini selesai. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Terima kasih atas presentasinya Mas Vicky. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya akan membahas tentang source code, penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks. Di sini kami memakai aplikasi Dev C++. Dan kami juga sudah
membuat source code-nya. Hanya tinggal membahas satu persatu maksud source code ini. Sebelum kita bahas, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu hasil dari source code yang telah kami buat. Kita compile and run. Juga bisa dengan menekan tombol F11. Nah, ini adalah hasil dari source code yang telah kita buat. Kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya memakai header include iostream, yaitu berfungsi untuk mendefinisikan perintah dari cout dan syn. Kemudian di sini juga ada using namespace std. Ini hanya hanya iseng-iseng atau memperkenalkan diri. Di sini saya memakai integer, variabelnya i, j, mn, kemudian dan seterusnya. Variabel i dan j ini nantinya digunakan untuk mendeklarasikan sebuah angka yang telah kita inputkan. Kemudian ada variabel m dan n. Variabel m ini yaitu baris, sedangkan n di sini adalah kolom. Dilambangkan dengan variabel m dan n. Kemudian ada 10 di dalam kolom. Apa sih yang dimaksud dengan angka 10 ini dalam kolom? Ini adalah batasan atau jumlah karakter yang hanya bisa diinputkan. Jadi misalkan kita melebihi dari angka yang telah kita inputkan, maka hasilnya tidak akan valid. Jadi maksimumnya kita hanya bisa memasukkan sampai 10 karakter saja. Di atas itu tidak boleh. Selanjutnya di sini ada cout. Cout ini adalah berfungsi untuk menampilkan sebuah program penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks. Jadi fungsinya cout ini adalah menampilkan ini. Kemudian di sini saya memberi string t. Maksud dari string t ini adalah meratatengahkan sebuah tulisan. Kalau di keyboard itu tombol tab. Jadi intinya fungsi dari string t ini adalah meratatengahkan sebuah tulisan. Nanti ketika sudah di-run saya akan memperlihatkan. Kemudian di sini ada /n. Ini sebagai perpindahan. Selanjutnya di sini ada cout sama dengan, yaitu untuk menampilkan sebuah ini. Ini adalah batasan saja untuk memperindah tulisan program penjumlahan dan pengurangan buah matriks. Terus yang terakhir di sini ada cout indl. Ini maksudnya yaitu untuk mengakhiri sebuah program pertama yang telah kita buat. Mari biar kita paham maksud dari source code ini, kita compile and run. Nah, ini adalah hasil dari source code yang pertama. Nah, ini. Jadi cout ini untuk menampilkan sebuah tulisan. Misalkan tidak ada cout, maka programnya tidak akan berjalan. Harus saling melengkapi. Kemudian ada string t. String t ini adalah untuk mentab atau
menata-tanggakan sebuah tulisan. Ini misalkan tidak ada string T, maka tulisan ini akan berada di sini. Jelas ini. Kemudian di sini ada cout, masukkan jumlah baris matriks. Di sini untuk menampilkan data, masukkan jumlah baris matriks. Kemudian di sini ada sin m. Sin m ini fungsinya untuk mengambil sebuah variabel m, bahwa m ini adalah baris dan n ini kolom. Jadi nantinya ini ketika data pemanggilan masukkan jumlah baris matriks, di sini dilambangkan dengan M. Begitupun ini dilambangkan dengan N. Selanjutnya ada cout, masukkan elemen matriks pertama. Pertama ini juga hanya menampilkan cout, ini hanya menampilkan masukkan elemen matriks pertama. Kemudian ini /n ini dalam bahasa pemrograman ini fungsinya hanya untuk perpindahan baris saja. Kemudian di sini ada for i sama dengan 0, i kurang dari m ini adalah baris, i plus plus. For j sama dengan 0, j kurang dari n adalah kolom, j plus plus. Jadi yang dimaksud dengan i plus plus ini gunanya misalkan kita menginputkan angka, maka akan menambahkan secara otomatis, yaitu akan menambah dengan angka 1. Jika i sama dengan 2, maka i plus plusnya ini 2 ditambah 1. Begitupun seterusnya. Kemudian di sini ada sin matriks A. Tadi disuruh menginputkan matriks pertama, maka dilambangkan dengan matriks A. Kemudian fungsi dari sin ini tadi untuk memanggilkan sebuah variabel. Kemudian di sini ada cout hasil penjumlahan matriks. Hasil penjumlahan dua buah matriks /n. Ini maksudnya yaitu untuk menampilkan hasil penjumlahan dua matriks dari matriks A dan matriks B. For di sini akan terjadi perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari m. M ini adalah baris, i plus plus. For j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Sama for j ini sama juga hasil i j matriks A ditambah matriks B. Nanti hasilnya akan dibunyikan di sini. Cout hasil i, variabel i dan variabel j /t. Di sini akan menampilkan sebuah hasil dari user yang telah diinputkan. Selanjutnya cout indl untuk mengakhiri sebuah program. Kemudian yang terakhir ada cout hasil pengurangan dua buah matriks. Sama, penjelasannya sama yang atas, bedanya hanya ini diubah menjadi pengurangan.
baik. Biar lebih dimengerti, variabel n saya ganti baris, sedangkan n di sini diganti kolom. Apabila variabel ini diganti, m dan n diganti baris dan kolom, maka otomatis program tidak akan bisa berjalan. Karena apa? Karena di bawah sudah tertulis M dan N, maka kita harus menggantinya terlebih dahulu. Kita percepat ya. Baik, di sini sudah dirubah semua. Kita jalankan source code-nya, file and run. Bagaimana hasilnya nanti? Kita akan membahas bagaimana cara menggunakan ketika sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Kita tinggal masukkan jumlah baris. Misalkan saya masukkan nilai angka 2, kemudian kolomnya 2, maka elemennya di sini akan 2 kali 2, maka akan menjadi 4. Misalkan kita acak aja saya 2 4 3 5. Sini masukkan elemen matriks kedua, sama kita disuruh mengumpulkan 4 1 2 4. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di sini di hasil penjumlahan dua buah matriks, 2 ditambah 1 maka hasilnya 3. 4 ditambah 2 sama dengan hasilnya 6. Begitupun selanjutnya. Di hasil pengurangan 2 matriks, di sini dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Ini adalah cara ketika sudah memasuki hasil dari program yang sudah kita buat. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.